Bagaimana jika suatu hari Anda menjadi korban kejahatan, namun laporan Anda diabaikan oleh pihak berwenang? Bagaimana jika keadilan terasa begitu jauh, bahkan dari mereka yang seharusnya melindungi Anda? Inilah kisah seorang nenek yang tak kenal takut, seorang wanita tua yang berani menantang sistem demi mencari keadilan yang telah lama ditolak darinya. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang berusaha menutupi kebenaran? Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga Anda yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan perlindungan dari segala masalah. Malam sudah larut ketika Siti, seorang nenek berusia 68 tahun, berjalan perlahan menuju kantor polisi di kotanya. Dengan tubuh renta, namun langkah penuh keyakinan, ia membawa sebuah map berisi dokumen dan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Matanya yang mulai rabun tetap memancarkan tekad yang kuat. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Nenek Siti bukanlah orang yang mudah menyerah. Sudah lebih dari setahun ia mencoba melaporkan sebuah kasus penipuan yang merugikannya jutaan rupiah. Sebuah kelompok yang mengaku bisa membantu mengurus tanah warisan suaminya ternyata hanyalah komplotan penipu. Mereka membawa kabur uangnya dan meninggalkannya dengan janji kosong. Namun, setiap kali ia datang ke kantor polisi, laporannya selalu dianggap enteng. Berkasnya seolah menghilang begitu saja tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Hari ini, Nenek Siti datang dengan tekad baru. Ia telah mendengar tentang Propam, Divisi Pengawas Internal Kepolisian yang bertugas menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Jika pihak kepolisian tidak bisa membantunya, mungkin Propam bisa memberikan keadilan yang ia cari. Setibanya di kantor polisi, ia disambut oleh seorang petugas muda yang terlihat sibuk dengan tumpukan berkas di mejanya. Tanpa mengangkat wajahnya, petugas itu berkata, "Bu, ada keperluan apa malam-malam begini?" "Nak, saya mau tanya tentang laporan saya yang saya buat tahun lalu. Saya sudah beberapa kali datang, tapi belum ada perkembangan." Petugas itu menghela nafas panjang sebelum akhirnya melihat ke arah Nenek Siti. "Laporannya tentang apa, Bu? Bisa sebutkan nomor laporannya?" Nenek Siti mengeluarkan map dari tasnya dan menyerahkannya. "Ini, saya sudah bawa semua dokumen yang diperlukan. Saya harap ada kabar baik kali ini." Petugas itu membuka map dan mulai membaca dokumen-dokumen yang diberikan Nenek Siti. Namun, ekspresinya berubah menjadi ragu-ragu. Ia menatap layar komputernya dan mulai mengetik, mencari sesuatu. Setelah beberapa menit ia menggeleng. "Bu, saya tidak menemukan data laporan Ibu di sistem kami. Apa Ibu yakin sudah melaporkannya di sini?" Jantung Nenek Siti berdegup kencang. "Tentu saja, saya bahkan punya salinan laporan ini. Saya bertemu dengan seorang petugas bernama Pak Herman waktu itu. Dia yang menerima laporan saya dan bilang akan segera menyelidikinya." Petugas itu mengenyitkan dahi. "Pak Herman, dia sudah dipindahkan beberapa bulan lalu, Bu." Nenek Siti merasa ada yang tidak beres. Ia mengingat kembali semua kunjungannya ke kantor polisi ini. Setiap kali ia bertanya tentang perkembangan kasusnya, ia selalu diberi alasan yang sama, masih dalam proses. Namun, jika laporannya benar-benar hilang dari sistem, itu berarti seseorang sengaja menghapusnya atau tidak pernah memasukkannya ke dalam data resmi sejak awal. "Saya ingin bertemu dengan atasan Anda," kata Nenek Siti dengan suara bergetar tetapi penuh keyakinan. Petugas itu tampak ragu namun akhirnya bangkit dari kursinya dan menuju ruangan di belakang. Beberapa menit kemudian, seorang pria berbadan tegap dengan seragam rapi keluar dan menghampiri Nenek Siti. Namanya Kompol Rudi, kepala bagian pelayanan masyarakat di kantor tersebut. "Ibu Siti, saya mendengar ada masalah dengan laporan Ibu," tanyanya dengan suara tenang namun berwibawa. Nenek Siti mengangguk. "Pak, saya sudah melapor setahun lalu, tapi sekarang saya diberitahu kalau laporan saya tidak ada dalam sistem. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Kompol Rudi mengambil map Nenek Siti dan membacanya.
Wajahnya tetap netral, tetapi ada kelihatan kecurigaan di matanya. Saya akan meminta tim saya mengecek ulang, Bu. Mungkin ada kesalahan administrasi, tapi kalau boleh jujur, biasanya laporan seperti ini tidak hilang begitu saja. Nenek Siti merasa sedikit lega bahwa setidaknya ada seseorang yang terlihat peduli. Namun ia masih belum puas. Pak, saya ingin ditindaklanjuti. Kalau saya tidak mendapatkan kejelasan dalam beberapa hari ke depan, saya akan laporkan ini ke Propam. Kompol Rudi tampak sedikit terkejut, tetapi ia mengangguk. Saya mengerti, Bu. Saya akan segera menghubungi Ibu setelah kami selesai mengeceknya. Setelah berbicara beberapa menit lagi, Nenek Siti akhirnya meninggalkan kantor polisi dengan hati yang masih penuh tanda tanya. Ia tahu bahwa ini mungkin baru awal dari perjuangannya. Jika benar ada yang tidak beres dalam sistem kepolisian, maka ia harus lebih siap untuk menghadapi rintangan yang lebih besar. Saat ia berjalan pulang, pikirannya terus berkecamuk. Apakah laporannya sengaja dihilangkan? Apakah ada seseorang di dalam kepolisian yang bermain kotor? Satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Nenek Siti adalah nenek yang pemberani, dan ia bertekad untuk melawan ketidakadilan apapun resikonya. Nenek Siti duduk di kursi kayu tua di ruang tamunya. Tangannya gemetar saat menggenggam secangkir teh hangat yang dibuat oleh cucunya, Dina. Matanya menatap kosong keluar jendela, tetapi pikirannya terus memutar kejadian di kantor polisi tadi malam. Nek, kenapa sih Nek masih mikirin laporan itu? Polisi kan sudah bilang bakal cek lagi, kata Dina mencoba menenangkan neneknya. Nenek Siti menghela nafas. Dina, kalau kita diam saja, orang-orang jahat akan terus merajalela. Nenek sudah kehilangan terlalu banyak, sekarang satu-satunya yang nenek inginkan hanyalah keadilan. Dina terdiam, ia tahu betapa keras kepalanya neneknya. Jika Nenek Siti sudah bertekad, maka tak ada yang bisa mengubah pikirannya. Keesokan paginya, Nenek Siti memutuskan untuk kembali ke kantor polisi. Ia ingin memastikan bahwa laporannya benar-benar ditindaklanjuti. Namun saat ia tiba, Kompol Rudi yang sebelumnya berjanji membantu malah tidak ada di tempat. Seorang petugas lain mengatakan bahwa beliau sedang dalam rapat penting dan tidak bisa diganggu. Nenek Siti merasa ada yang aneh. Mengapa tiba-tiba semua terasa tertutup? Pak, saya cuma mau tahu perkembangan laporan saya. Saya tunggu di sini sampai Pak Rudi bisa menemui saya, kata Nenek Siti dengan suara tegas. Petugas itu terlihat tidak nyaman. Bu, mungkin lebih baik kembali nanti. Saya tidak akan pergi, balas Nenek Siti. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian sipil mendekatinya. Wajahnya familiar. Nenek Siti menyipitkan matanya mencoba mengingat. Bu Siti kan? Saya Herman, katanya pelan. Nenek Siti tercekat. Ini orang yang dulu menerima laporannya. Pak Herman, kenapa Anda tidak ada di sini lagi? Herman menatap sekeliling sebelum berbisik. Bu, saya tidak bisa bicara banyak di sini. Tapi kalau ibu benar-benar ingin tahu apa yang terjadi, temui saya di warung dekat taman kota sore ini. Saya akan jelaskan segalanya. Nenek Siti mengangguk, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ia akan segera menemukan jawabannya? Sore itu, Nenek Siti duduk di bawah sebuah warung kecil, menunggu Herman dengan cemas. Tak lama kemudian, pria itu muncul dan langsung duduk di depannya. Bu, saya harus bicara cepat. Kasus ibu sebenarnya ada yang berusaha menghilangkan laporannya dari sistem. Saya sendiri tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi saya yakin ada seseorang yang tidak ingin kasus ini dibuka kembali, katanya. Nenek Siti terkejut. Jadi benar laporan saya dihilangkan? Herman mengangguk. Saya dulu menangani laporan itu, tapi suatu hari atasan saya memerintahkan untuk tidak lagi menyelidiki kasus ini. Mereka bilang itu perintah dari atas. Saya tidak tahu siapa yang ada di baliknya, tapi jelas ada sesuatu yang tidak beres. Nenek Siti mengepalkan tangannya. Saya tidak akan berhenti. Saya akan melaporkan ini ke Propam. Kalau mereka pikir bisa membungkam saya, mereka salah. Herman menatapnya dengan kagum. Hati-hati Bu, tidak semua orang suka jika rahasia mereka dibongkar. Nenek Siti tersenyum tipis. Saya sudah tua nak, saya tidak takut lagi. Ia tahu perjuangannya baru saja dimulai. Nenek Siti tidak membuang waktu. Keesokan harinya, ia langsung menuju kantor Propam dengan membawa semua bukti yang ia miliki.
Berkas laporan yang sempat diterima oleh Herman kini sudah ia fotokopi dan simpan baik-baik. Kali ini ia tidak akan membiarkan siapapun menghilangkannya. Namun saat ia sampai di kantor propam, sambutan yang ia terima jauh dari yang ia harapkan. Seorang petugas muda melihat berkasnya dan tampak ragu. "Ibu yakin ingin melaporkan ini?" Nenek Siti menatap tajam. "Apa maksudmu? Saya datang ke sini untuk mencari keadilan." Petugas itu menelan ludah dan mengangguk. "Baik Bu, saya akan meneruskan laporan ini kepada atasan. Silahkan tunggu sebentar." Nenek Siti duduk di ruang tunggu yang sunyi. Waktu berlalu lambat dan perasaannya campur aduk antara marah dan cemas. Setelah hampir 1 jam, seorang perwira berseragam lengkap menghampirinya. "Bu Siti, saya AKBP Harun. Bisa kita bicara di ruangan saya?" ujarnya dengan nada serius. Nenek Siti mengangguk dan mengikuti pria itu ke dalam sebuah ruangan tertutup. Setelah mereka duduk, AKBP Harun menatap Nenek Siti dengan dalam. "Bu Siti, saya sudah membaca laporan Anda, tapi saya ingin bertanya, apakah Ibu sadar bahwa yang Ibu hadapi bukan orang biasa?" Nenek Siti mengangkat dagunya. "Saya sadar Pak, tapi saya tidak akan mundur." Harun menghela nafas. Kasus ini melibatkan oknum dari kepolisian sendiri, dan jika benar ada perintah dari atas untuk menutup kasus ini, maka Ibu sedang berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar. Nenek Siti gentar. "Saya hanya ingin keadilan Pak. Jika hukum masih ada di negara ini, saya tidak akan takut." Harun menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Baiklah Bu, saya akan membantu, tapi kita harus sangat hati-hati." Nenek Siti merasakan secercah harapan. Akhirnya, seseorang di dalam sistem bersedia membantunya. Namun ia juga sadar bahwa ini baru permulaan dari perjuangan yang jauh lebih besar. Setelah pertemuannya dengan AKBP Harun, Nenek Siti merasa ada secercah harapan. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanannya tidak akan mudah dan benar saja, keesokan harinya, ancaman pertama datang. Pagi itu, ketika Dina membuka pintu rumah untuk mengambil koran, ia menemukan sebuah amplop berwarna coklat yang terselip di bawah pintu. Wajahnya berubah tegang saat membacanya. Dengan tangan gemetar, ia membawa surat itu ke ruang tamu dan menyerahkan kepada Nenek Siti. Nenek Siti membuka amplop tersebut, isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan kasar. "Berhenti sekarang atau bersiap menerima akibatnya." Dina menatap neneknya dengan cemas. "Nenek, mereka mulai mengancam kita." Nenek Siti menarik nafas dalam, lalu meremas kertas itu dengan tangannya. "Ini hanya permainan psikologis. Mereka pikir bisa menakutiku. Dina, kita tidak boleh mundur." Dina tahu neneknya adalah wanita yang kuat, tapi ia tetap khawatir. "Tapi Nek, bagaimana kalau mereka benar-benar bertindak?" Nenek Siti menatap cucunya dengan penuh keyakinan. "Maka kita akan berhadapan dengan mereka. Dina, aku tidak akan membiarkan ketidakadilan menang." Nenek Siti tidak hanya menerima ancaman melalui surat. Beberapa kali ia melihat orang-orang tak dikenal mengawasi rumahnya dari kejauhan. Bahkan di pasar tempat ia biasa berbelanja, ada seorang pria berbadan tegap yang mendekatinya dan berbicara dengan nada mengintimidasi. "Bu, terkadang ada hal yang lebih baik dibiarkan berlalu. Tidak semua orang bisa menang melawan sistem." Nenek Siti hanya tersenyum sinis. "Tapi saya tidak ingin menjadi orang yang menyerah." Pria itu menatapnya tajam sebelum pergi. Nenek Siti tahu ini adalah peringatan lain. Namun semakin mereka menekannya, semakin kuat keinginannya untuk melawan. Beberapa hari kemudian, Nenek Siti mendapat panggilan dari AKBP Harun. Ia diminta bertemu di sebuah lokasi yang lebih aman untuk berdiskusi lebih lanjut. Malam itu, dengan hati-hati ia pergi ke sebuah rumah makan kecil yang sudah disepakati. Setelah duduk di sudut ruangan yang sepi, AKBP Harun datang dengan wajah serius. "Bu Siti, saya sudah menggali lebih dalam mengenai kasus ini dan Anda harus tahu ini lebih besar dari yang saya kira." Nenek Siti mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apa yang Bapak temukan?" AKBP Harun mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada Nenek Siti. "Ada indikasi kuat bahwa laporan Anda tidak hanya diabaikan, tetapi juga sengaja dihapus dari sistem. Dan orang-orang berada di balik ini bukan hanya 1 atau 2 orang, ini melibatkan jaringan yang lebih luas." Nenek Siti menghela nafas. Ia sudah menduganya.
Tetapi mendengar hal itu langsung dari seorang perwira tinggi membuatnya semakin yakin bahwa ia melawan sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi saya tidak akan mundur, Pak. Jika hukum masih ada di negeri ini, saya percaya keadilan akan menang, kata Nenek Siti dengan tegas. AKBP Harun mengangguk, saya akan membantu sebisa saya, tapi kita harus hati-hati. Ada banyak pihak yang tidak ingin kasus ini terbongkar. Sepulang dari pertemuan itu, Nenek Siti mulai merasa bahwa ancaman terhadapnya semakin nyata. Malam itu, suara sepeda motor yang berputar-putar di sekitar rumahnya tidak berhenti. Dina yang masih terjaga memperhatikan dari balik jendela dengan perasaan was-was. Nenek mereka ada di luar, bisik Dina. Nenek Siti bangkit dari kursinya dan melihat keluar jendela. Benar saja, ada dua pria berhelm yang tampaknya sedang mengawasi rumah mereka. Dengan penuh ketenangan, Nenek Siti mengambil ponselnya dan menelpon AKBP Harun. Pak Harun, sepertinya mereka mulai bertindak lebih agresif. Harun yang ada di ujung telepon terdiam sejenak. Saya akan mengirimkan seseorang untuk berjaga di sekitar rumah ibu. Jangan khawatir, kita tidak akan membiarkan mereka menang. Nenek Siti mengangguk. Ia tahu bahwa malam ini adalah ujian bagi keberaniannya. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah mundur. Malam itu, setelah menerima telepon dari AKBP Harun, Nenek Siti tahu ia tidak bisa lagi hanya bertahan. Ia harus mengambil langkah lebih jauh. Tak lama seorang pria berpakaian preman datang ke rumahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Bima, salah satu anggota kepolisian yang ditugaskan oleh Harun untuk melindungi Nenek Siti. Ibu, saya di sini untuk memastikan keselamatan Anda dan keluarga. Saya akan berjaga sepanjang malam, kata Bima dengan nada tenang namun tegas. Dina masih terlihat cemas, tapi mereka bisa kembali kapan saja. Apakah kita tidak bisa melakukan sesuatu? Nenek Siti menatap cucunya dan mengangguk. Kita akan melakukan sesuatu, Dina. Besok pagi, kita akan buat kasus ini semakin besar. Esok paginya, Nenek Siti dan Dina mendatangi kantor media lokal. Dengan bantuan AKBP Harun, mereka bertemu dengan seorang jurnalis senior yang dikenal memiliki integritas tinggi. Saya siap memberitakan kasus ini, Bu Siti, kata jurnalis itu setelah mendengar cerita mereka. Tapi Anda harus tahu, setelah ini, tekanan terhadap Anda lebih besar. Nenek Siti tersenyum. Saya sudah siap sejak awal. Beberapa jam kemudian, berita tentang perjuangan seorang nenek melawan ketidakadilan mulai tersebar. Media sosial mulai ramai dengan dukungan terhadap Nenek Siti. Banyak masyarakat yang mulai ikut mempertanyakan integritas kepolisian dalam menangani kasusnya. Namun, efek lain pun datang. Di malam yang sama, rumah Nenek Siti dilempari batu oleh orang tak dikenal. Bima dan beberapa anggota polisi segera bertindak, namun pelaku berhasil melarikan diri. Ini sudah keterlaluan, ujar Bima. Saya akan meminta bantuan lebih banyak rekan untuk mengawasi rumah ini. Nenek Siti hanya menghela nafas panjang. Semakin besar tekanan mereka, semakin dekat dengan kebenaran. Setelah berita tentang perjuangan Nenek Siti viral, pihak kepolisian pusat akhirnya turun tangan. Kapolri sendiri mengeluarkan perintah langsung untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap laporan Nenek Siti yang diabaikan. Tak butuh waktu lama, beberapa oknum polisi yang terlibat dalam penghapusan laporan akhirnya terungkap. Mereka terbukti menerima suap untuk menutupi kasus tersebut. Beberapa di antaranya langsung diamankan oleh Propam. Ketika kabar itu sampai ke telinga Nenek Siti, air mata tak dapat ia bendung. Akhirnya, bisiknya, AKBP Harun datang ke rumah Nenek Siti dengan membawa kabar baik. Bu Siti, laporan Anda akhirnya mendapatkan keadilan. Para pelaku akan menghadapi hukuman yang setimpal. Nenek Siti mengangguk dengan senyum lega. Terima kasih Pak Harun, tapi ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang semua orang yang pernah mengalami ketidakadilan. Dina memeluk neneknya dengan penuh haru. Nenek, kau adalah pahlawan. Setelah kasusnya selesai, Nenek Siti menjadi simbol perjuangan rakyat kecil melawan ketidakadilan. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta saran, dan ia dengan senang hati berbagi pengalamannya. Ia sadar, perjuangan melawan ketidakadilan tidak akan pernah benar-benar selesai. Namun satu hal yang ia yakini, ketika seseorang berani melawan,
maka perubahan akan datang.